begitu besarnya perusahaan-perusahaan yang akan diholdingkan ini, mulai dari penerbangan, turun, kemudian pengelolaan airportnya, berjalan ada 120 hotel, memiliki 120 hotel. Artinya jaringannya sudah ada. Kemudian kawasan pariwisata dari Nusa Dua, Mandalika, Likupang, Borobudur, ada Taman Mini. Kemudian pernik-pernik handicraft-nya ada Sarinah di situ. Ini kalau diholdingkan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Terakhir, saya pesan agar kemajuan sektor pariwisata dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar. Berikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian, ini penting sekali, menjadi bagian dari kemajuan pariwisata yang ada di daerahnya, menjadi bagian dari kemajuan negara kita Indonesia. Tahun 2022, sebanyak 3,92 juta turis asing berkunjung ke Indonesia. Berhasil melampaui target, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Sandiaga Uno melihat bahwa sektor pariwisata ini mulai bangkit kala pasca pandemi. Pembiayaan dan juga infrastruktur menjadi pekerjaan rumah dalam menjadikan pariwisata menjadi sektor yang diunggulkan. Namun kenyataannya, campur tangan pihak asing ternyata tetap ada menyelimuti perkembangan dan pemulihan pariwisata di Indonesia. Lantas seperti apa dampaknya? Apakah baik bagi perkembangan pariwisata di Indonesia atau justru malah sebaliknya, hanya benalu di atas dahan? Nantikan jawabannya dalam Daulat Nusantara. Nah, sekarang kita sudah ada di area kerja Bapak Sandiaga Uno. Saya tuh udah janjian buat ngobrol-ngobrol nih, sekalian silaturahmi setelah Lebaran. Tapi mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gedung Sabta Pesona untuk Mbak Widi dan Kompas TV. Ya ampun. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Dan selamat datang di Rumah Healing. Ya ini adalah rumahnya kaum healing se-Indonesia. Saya senang banget disambut sama Bapak Sandiaga Uno di sini. Kita berkesempatan untuk berbincang setelah Lebaran ya. Boleh dong? Boleh melihat ruang kerja dan ngobrol-ngobrol di beberapa spot. Oke, jadi ruang kerja, ruang healing. Ruang healing. Ruang healing. Ya udah, kita langsung aja. Boleh? Silakan. Boleh? Yuk. Oke. Gitu ya. Kan ini tempatnya healing. Tempat healing, bukan tempat stres. Biasanya kalau kerja terlalu banyak deadline segala macam Ya, kan pasti dan ada juga stres gitu. ini spiritual. Biar seimbang Biar gitu ya. seimbang gitu, dunia akhirat. Ini benar-benar setiap sudutnya menarik sekali ya. menarik Dari nih. seni juga ada, sejarah ini, juga ada. Juga sangat, ini ada yang saya keep secara khusus. Ini oleh-oleh dari PATA Annual Conference waktu itu Ibu Megawati yang bersama Pak Menteri yang juga sangat legendaris, Pak IGD Ardike, di mana Indonesia menjadi salah satu pencetus pariwisata berbasis masyarakat. Jadi from heritage to legacy. Bisa dikatakan tahun ini kita transisi melepas yang namanya pandemi. Ini juga kan tentunya berkaitan dengan pariwisata juga nih. Apalagi kan Pak Sandi juga pernah menyebutkan bahwa pariwisata ini menjadi unggulan pasca pandemi. Gimana strateginya nih? Kita patut bersyukur Indonesia sekarang pariwisatanya di level dunia sudah bisa mengungguli Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Kita ada di posisi 32 terbaik di dunia. Dan pariwisata kita dengan strategi fokus kepada quality and sustainability atau pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, kita bisa menarik lebih dari 5,5 juta wisatawan mancanegara tahun lalu, dan tahun ini kita proyeksikan di target atas 8,5 juta. Nah, pergerakan wisata Nusantara ini juga bergerak dari tahun lalu
sekitar 700 juta. Tahun ini dengan PPKM-nya sudah berakhir, kita targetkan 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara di target atas. Tadi kan ada peningkatan yang positif bisa dikatakan, dan tentunya ini nggak bisa sendiri kan, tentunya harus ada juga kolaborasi dengan masyarakat sekitar, masyarakat lokalnya juga. Nah, dari segi minat yang bisa dikembangkan untuk masyarakat, untuk ayo kita kolaborasi, seperti apa nih perkembangan? Ya, kita melihat bahwa pariwisata ini sekarang berbasis masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat dan ekonomi kreatif bersama pariwisata ini adalah ekosistem yang menghidupi 45 juta masyarakat Indonesia. Berarti untuk mengajak mereka ini, mereka harus menjadi subjek, harus menjadi lokomotif. Yang kedua, nah bagaimana caranya produk-produk ekonomi kreatif kita, mulai musik, film, dan kuliner, kita bisa mengungguli Korea dalam 5-10 tahun ke depan. Ini yang sekarang kita lagi formulasikan dalam kebijakan-kebijakan kita. Oke, bicara mengenai ekonomi kreatif juga nih Pak, tapi sekarang nih sayangnya kalau di dunia nyatanya gitu ya, saya lihat masih ada fenomena di mana masyarakat itu kok seneng banget gitu loh sama brand-brand luar. Belum lagi kalau misalnya ada gempuran barang-barang import yang lebih disukai karena satu, lebih murahnya minta ampun. Gimana nih untuk melawannya ini biar dengan lokalnya kita yang justru kuat begitu? Pertama, produk-produk ekonomi kreatif lokal kita ini harus berkualitas, harus ditingkatkan produknya. Bukan hanya kita bangga terhadap produk Indonesia, tapi dipakai karena nyaman, aman, dan di kantong dirasakan cocok harganya. Ini kita rangkum dalam sebuah program nasional yang kita sebut Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Misalnya, ini sepatu saya nih, ini karya anak bangsa, ini merupakan kontribusi dari kolaborasi antara sebuah grup musik yang sangat terkenal, Burger Kill. Ini sebuah gerakan yang akan memberdayakan 64 juta UMKM kita menghasilkan produk-produk berkelas dunia. Wah, saya jadi pengen nih punya ya, kayak gitu. Di sini kita selalu mengetalaskan, kita ada yang namanya warung Rojali. Karena selama ini pariwisata dan ekonomi kreatif identik dengan kaum rohali. Rombongan yang hanya lihat-lihat. Kita ganti ke Rojali, rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk ekonomi kreatif lokal kita. Jadi itu yang kita dorong. Untuk tantangan dari segi pariwisata, seperti yang kita ketahui ada dua sektor utama nih, ada pembiayaan dan juga ada pembangunan. Nah, dari perkembangan dua sektor itu seperti apa sih? Pembiayaan kita sekarang sudah memberikan terbukanya akses pembiayaan melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah. Kita juga ada beberapa terobosan seperti security crowdfunding, di mana kita melihat bahwa pembiayaan sekarang ini berbasis kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini, produk-produk ekonomi kreatif bisa dijadikan jaminan untuk pembiayaan. Kalau pembiayaan di pariwisata sekarang kita melihat pembiayaan berbasis green financing. Jadi pembiayaan yang berkonsep ekonomi hijau. Karena pariwisata kita mengarah kepada quality dan sustainability. Kalau dikaitkan dengan pasca pandemi, seperti apa nih tantangan ini perkembangannya? Kita lihat pasca pandemi dengan investasi kita di 5 destinasi super prioritas dan ada juga lebih dari pembangunan sangat masif berkaitan dengan infrastruktur, tapi bukan hanya infrastruktur jalan, air dan listrik, tapi juga infrastruktur yang berkaitan dengan SDM-nya. Jadi kita melakukan pelatihan di desa-desa wisata, kesiapan destinasi wisata ini untuk menuju ke pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, dan juga pembangunan yang berbasis masyarakat. Harus dirasakan dampak positifnya terhadap ekonomi masyarakat. Yuk kita ke ruang hijau. Kita ke ruang healingnya. Ruang kontemplasi. Kalau kita bicara pasca pandemi ya, itu semenjak 2000. Kita start dari 2022. 2022 itu adalah awal tahun pertama kita bisnis hotel itu mulai bangkit sebenarnya. Startnya mulai bangkit karena sudah adanya pelonggaran. Nah, kalau kita bicara tahun 2023, sebenarnya kalau kita bicara apakah dia sudah pulih,
itu saya membaginya dari dua sisi. Kalau secara okupansi, sebenarnya kalau kita perhatikan dari okupansi tahun 2022 itu sudah meningkat 3% dibandingkan okupansi tahun 2019. Nah, kalau kita bicara dari sisi pendapatan, sebenarnya masih jauh dari kata-kata pemulihan karena sepanjang tahun 2020, 2021 dan 2022 itu memang tekanan daripada pendapatan daripada bisnis hotel itu atau restoran itu cukup dalam. Kalau kita bicara ekosistem, kita tentu bicara yang paling utama itu bagaimana kalau bicara pariwisata secara umumnya tentu kita bicaranya bagaimana kita bisa mengkolaborasikan seluruh stakeholder pariwisata untuk membuat satu paket yang memang memiliki daya saing dengan negara lain. Kalau itu bisa bicara Wisman ya itu paling penting. Kenapa? Karena memang kita proses pemulihan ini di Indonesia ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Tentu kita harus memiliki daya saing khusus di sektor kita ini, sektor pariwisata ini supaya bisa berkompetisi dari negara lain. Salah satu contohnya adalah dari sisi transportasi saja. Bagaimana kita bisa membawa Wisman masuk ke Indonesia dan seterusnya, ini akan menjadi sesuatu yang juga memiliki potensi yang cukup besar untuk berkompetisi dengan negara lain. Oke, kita balik lagi ngobrol-ngobrol lagi nih. Bicara mengenai pariwisata, ini juga saya sempat juga ngelihat ramai juga nih di Instagram begitu ya, bahwa banyak sekali ulah-ulah dari wisatawan asing di Bali nih Pak. Entah itu dari segi perilakunya begitu ya, ke tempat yang sangat sakral lalu dia tiba-tiba fotonya tidak sesuai dengan tidak menghormati begitu di tempat-tempat sakral. Ada juga yang ugal-ugalan bermotor seakan-akan itu adalah tempat nenek moyangnya mereka gitu. Nah, kalau melihat fenomena perilaku yang agak nyeleneh dari wisatawan asing di Bali khususnya itu seperti apa nih? Kita harus tindak tegas, kita harus sampaikan ini negeri hukum, negara yang berbasis hukum ini harus ditegakkan peraturan yang menjadi landasan kita berbangsa dan bernegara, dan juga kita perlakukan yang sama antara wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara, dan kita juga beri sosialisasi dan edukasi, do's and don'ts, apa yang mereka bisa lakukan, apa mereka yang bisa hindari, apa yang harus mereka perhatikan, kearifan lokal, adat istiadat, budaya, dan khususnya di Bali ya, ini kan kita pariwisata yang ada di Bali ini adalah berbasis budaya, pariwisata yang berbasis kearifan lokal, adat istiadat, ini harus kita jaga. Nah, yang berkaitan dengan foto-foto kita harus berikan informasi juga, dan edukasi bahwa itu tidak sesuai dengan kearifan lokal. Mungkin di negara lain bisa diterima, tapi di Indonesia itu tidak bisa diterima. Dan ini harus kita terus sampaikan. Ada yang wisatawan itu mungkin karena ketidaktahuannya, tapi ada juga yang memang nakal. Nah, yang nakal ini harus ditindak tegas, harus dipulangkan, harus dideportasi sesuai dengan pelanggaran hukumnya. Lalu lintas misalnya, mereka juga harus demi keselamatan mereka sendiri harus menggunakan helm, harus bisa mengendarai sepeda motor, harus bisa juga mengikuti peraturan dengan baik, dan ini kita harus tegakkan disiplin dan kita sampaikan karena mayoritas 99,9% wisatawan itu berkelakuan baik, hanya segelintir saja yang berkelakuan buruk, dan ini yang perlu kita tindak secara tegas. Tapi karena viral itu khawatirnya kan jadi diikuti begitu. Betul. Kan, yang jelek kalau viral biasanya malah jadi diikuti. Nah, itu nih yang harus kita waspadai. Nah, kalau misalnya ditindak tegas, ada polemik juga bahwa kok kalau ditindak tegas nanti pada kabur mereka. Padahal jadi kita juga butuh wisatawan ini. Pertama, saya berterima kasih kepada para netizen yang secara
cepat luar biasa dan gitu ya, luar menyebarkan biasa informasi menyebarkan gitu ya. informasi, dan ini membantu tugas kita. Dan jangan khawatir, sesuatu yang viral itu menurut saya justru memberikan suatu contoh bahwa kita sangat care, kita sangat peduli terhadap wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Yang ketiga, apakah itu akan begitu kita tindak tegas jadi negatif? Itu enggak juga, karena justru wisatawan yang ingin berlibur, ingin menikmati suasana alam dan budaya ini nggak suka dengan perilaku seperti itu. Jadi kita sampaikan bahwa di Indonesia, khususnya di Bali dan di destinasi semuanya, itu tidak bisa ditolerir. Jadi tetap harus selaras begitu ya? Ya, harus selaras dan harus mengikuti aturan yang ada, dan kita akan tegakkan dengan penuh kedisiplinan. Oke, masih berkaitan dengan pihak asing untuk perkembangan pariwisata. Bagaimana dengan upaya-upaya dari pihak asing yang memang, ini kalau kita lihat contohnya ini ada maskapai Cina begitu ya, langsung destinasinya bisa langsung ke Indonesia. Kalau melihat dari upaya dari pihak asing ini, apakah ini berdampak positif atau mungkin ada juga nih buruknya dari segi pariwisata? Untuk penerbangan langsung itu tentunya positif, karena kalau penerbangan langsung jelas itu menambah jumlah ketersediaan kursi dan peningkatan jumlah wisatawan. Nah, yang perlu kita arahkan bahwa wisatawan ke Indonesia ini yang kita prioritaskan adalah yang berkualitas dan berkelanjutan. Betul. Lama mereka tinggal lebih lama, jumlah belanja kepada ekonomi lokal lebih banyak. Ini yang akan kita dorong, sehingga semua penerbangan yang langsung ke Bali ini kita fasilitasi bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, sehingga jumlah wisatawan target Bali 4,5 juta dan Indonesia 8,5 juta itu bisa tercapai. Lalu bagaimana dengan anggaran dari pariwisata? Ya, anggaran tentunya kita prihatin ya. Karena saya lihat di Instagram kayaknya ada curhat tapi ada optimisme gitu ya, ada kenaikan. Tapi anggarannya di minus 20%. Walaupun kita menghadapi keterbatasan anggaran, kita tetap optimis dan kita mendorong inovasi-inovasi dari segi regulasi, adaptasi dari segi digitalisasi. Jadi banyak promosi kita lakukan melalui promosi digital dan promosi yang targeted dan segmented. Dan jika ada event yang kita ingin hadirkan tapi kita tidak memiliki anggaran, kita berkolaborasi dengan dunia usaha. Misalnya kita menyelenggarakan beberapa event-event sports tourism atau MICE. Ini kita mengajak pihak-pihak swasta untuk bisa berkolaborasi. Oke, makanya pariwisata menjadi unggulan meskipun pasca pandemi gitu ya. Menjadi pandemic winner. Wah, ini di spot baru lagi nih ya Pak? Ini spot, ini untuk kongko-kongko. Kongko-kongko, baiklah. Tetap nyaman. Kongko. Tetap nyaman pokoknya di mana aja. Kalau tadi pemandangan ini ada sofa, ada anggrek. Wah, luar biasa sekali nih saya disambutnya. Oke, Pak Sandi, tadi juga kan kita sudah bicara mengenai anggaran yang dipangkas 20% begitu ya. Padahal targetnya meningkat begitu. Nah, gimana nih? Apakah meningkat 2 kali lipat. 2 kali lipat lagi ya. Kata di bold kayaknya itu 2 kali lipatnya ya. Nah, untuk strategi saya juga lihat ada istilah-istilah yang menarik begitu, ada gaspol, ada apa gini. itu apa saya tuh bilang kan nih? Untuk solusi yang meningkat secara signifikan dengan anggaran yang Ternyata sangat dikurangi. terbatas. Kita punya strategi 3C. Tadi saya selalu bilang, inovasi dengan pendekatan-pendekatan kekinian, adaptasi, tentunya menyesuaikan dengan realita yang kita hadapi, dan kolaborasi. Mengajak seluruh pihak untuk bisa bekerja sama, bergotong royong, mencapai target yang disampaikan untuk kesejahteraan masyarakat dan membantu masyarakat ini bangkit dari pandemi. Nah, bingkainya itu adalah 3G. Tadi kan 3C, 3G. G pertama, gercep. Gerak cepat. Kita harus melihat peluang ini, kita harus tangkap peluangnya, dan secara cepat kita eksekusi, kita ambil peluang tersebut untuk menjadi momentum kebangkitan kita. Yang kedua, G-nya, geber. Oke, Geber itu gerak bersama. Nggak bisa gerak sendiri-sendiri. Betul.
Kalau mau cepat memang bisa sendiri, tapi kalau kita mau cepat dan panjang adalah dengan Dan meluas juga dan tentunya, meluas kan, juga efeknya. adalah gerak bersama. Jadi berbasis masyarakat. Semua kegiatan itu kita harus ada di tengah-tengah masyarakat, memberikan dampak dan manfaat yang betul-betul konkret dirasakan masyarakat. Yang ketiga G-nya adalah gaspol. Singkatan ini, garap semua potensi, termasuk potensi online. Untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Kita yang diharapkan dari Kemenparekraf adalah menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024. Tahun lalu kita sudah bisa menciptakan lebih dari 1,1 juta lapangan kerja. Diharapkan untuk diteruskan oleh pemerintahan berikutnya. Ya, kita harus sama-sama bekerja, nggak bisa DPR juga bekerja sendiri tanpa bersinergi dengan pemerintah. Karenanya memang pemerintah dan DPR harus bisa sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan hanya itu, tapi juga semua permasalahan yang memang menjadi permasalahan di kawasan ASEAN. Dan Indonesia sebagai kawasan ekonomi yang cukup besar atau terbesar di kawasan Asia Tenggara tentu saja bisa mempunyai peran lebih untuk bisa mendukung, mencari solusi dan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan ASEAN. Harapan ke depannya untuk perkembangan pariwisata apa yang Ada 5 disampaikan? destinasi super prioritas. Widi udah tahu pasti ya. Pertama apa? Labuan Bajo pasti. Labuan Bajo. Kedua? Mandalika. Mandalika. Terus Ketiga? apa lagi ya? Apalagi sebuah danau yang besar. Danau Toba. Ya, kita kok kayak ini sih, kayak cerdas cermat atau Yang apa keempat gitu. apa? Yang keempat? Empat apa ya? Apa-apa? Ada candi gede banget. Borobudur. Ya. Yang kelima, ini yang paling sulit nih. Yang kelima apa ya? Teng dong, Likupang. Susah. Baru 10% orang Indonesia kurang lebih yang tahu Itu Likupang susah, itu susah. destinasi super Itu susah, prioritas. itu susah. Tapi itu memang tugas saya untuk lebih memperkenalkan Likupang. Nah, ada 5 destinasi super prioritas ini kita genjot supaya selesai sebelum Oktober 2024 dan kita akan sempurnakan pembangunan infrastruktur dan penyiapan SDM-nya dengan target adalah total 4-5 triliun yang akan kita investasikan di sana. Oke, jadi harapannya memang biar wisatawan itu nggak cuma kenal Indonesia, Balinya doang ya, tetapi Ya, ada bisa kita banyak gitu. wonderful Indonesia itu bukan hanya Bali, tapi Bali and beyond. Dan beyondnya itu bisa Borobudur, bisa Labuan Bajo, dan lain sebagainya. Dan di selain 5 destinasi super prioritas ini, banyak lagi destinasi-destinasi yang unggul. Mulai dari desa wisata, desa terbersih di dunia itu ada di Indonesia. Di Penglipuran, di Bangli, Bali. Desa terbaik dunia itu desa wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa pariwisata itu harus menjadi bagian daripada peningkatan ekonomi masyarakat. Kita ingin masyarakat lebih meningkat penghasilannya, lebih bisa merasakan perbaikan dari segi bukan hanya pendapatan lapangan kerja, tapi juga pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa menghadirkan solusi agar biaya hidup termasuk biaya tiket yang banyak dikeluhkan ini bisa lebih terjangkau ke depan. Lebih terjangkau, jadi semuanya juga bisa merasakan bagaimana indahnya Indonesia. Wonderful Indonesia. Dan yang pasti harus diingat juga bangga dengan produk Indonesia. Bangga buatan Indonesia, bangga berwisata di Indonesia. Berwisata di Indonesia. Ada himbauan mungkin terakhir untuk masyarakat untuk berkolaborasi bersama, karena nggak mungkin sendirian kan? Ya. Luar biasa loh targetnya loh, 2 kali lipat loh. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah bangga buatan Indonesia, bangga berwisata di Indonesia. Mari kita wujudkan terciptanya 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024. Baik, amin. Terima kasih banyak Pak Sandi atas waktunya. Terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol, ngajak saya keliling-keliling di area kerja alias area healingnya. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu. Sampai jumpa di program Daulat Nusantara selanjutnya.